Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini kelompok kami akan membawakan materi tentang Karen Horner. selamat mengikuti. Dadah. Halo teman-teman, balik lagi bersama aku di sini. Kali ini aku akan membawakan teori dari Karen Horney. Karen Horney itu siapa sih? Karen Horney adalah seorang psikolog yang terkenal dan salah satu pemikir tentang neurosis yang terbaik. Horney pada mulanya pengikut Freud, yang kemudian terpengaruh oleh Jung dan Adler. Akhirnya dia mengembangkan pendekatan kepribadian yang holistik. Manusia berada dalam satu totalitas pengalaman dan fungsinya, dan bagian-bagian kepribadian seperti fisikokimia, emosi, kognisi, sosial, kultural, spiritual hanya dapat dipelajari dalam hubungannya satu dengan yang lain sebagai kepribadian yang utuh. Topik pembahasan kita kali ini tentang kecemasan dan konflik, mengatasi konflik, aplikasi, dan evaluasi. Kita masuk ke topik pertama, kecemasan dan konflik. Menurut Horney, semua orang mengalami creature anxiety, perasaan kecemasan yang normal muncul pada masa bayi ketika bayi yang lahir dalam keadaan tak berdaya, dan rentan itu dihadapkan dengan kekuatan alam yang keras dan tidak bisa dikontrol. Kecemasan dasar dan permusuhan dasar atau basic anxiety dan basic hostility. Kecemasan dasar berasal dari takut, suatu peningkatan yang berbahaya dari perasaan tak berteman dan tak berdaya dalam dunia yang penuh ancaman. Selanjutnya ada konflik interpersonal, kebebasan versus kesepian. Konflik adalah pertentangan antara kekuatan yang berhadapan dalam fungsi manusia yang tidak dapat dihindari. Mengalami konflik tidak berarti mengidap neurotik. Suatu ketika harapan, minat, atau pendirian seseorang bertabrakan dengan orang lain. Konflik dalam diri sendiri adalah bagian yang integral dari kehidupan manusia. Misalnya, dihadapkan pilihan dengan dua keinginan yang arahnya berbeda, atau antara harapan dengan kewajiban, atau antara dua perangkat nilai. Selanjutnya konflik intrapsikis, kecenderungan neurotik yang timbul dari kecemasan dasar berkembang dari hubungan anak dengan orang lain. Menurut Horney, proses intrapsikis semula berasal dari pengalaman hubungan antar pribadi yang sesudah menjadi bagian dari sistem keyakinan. Proses intrapsikis itu mengembangkan eksistensi dirinya terpisah dari konflik interpersonal. Ada 4 deskripsi konsep diri. Yang pertama, diri rendah atau deficit real self, diri nyata, real self, diri ideal, ideal self, dan diri aktual atau actual self. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Miftah Lestari Payung. Diri ideal. Karena yakin bahwa manusia mendapat lingkungan yang disiplin dan hangat, akan mengembangkan perasaan aman dan percaya diri dan kecenderungan untuk bergerak maju menuju realisasi diri. Celakanya, pengaruh negatif pada awal perkembangan sering merusak kecenderungan alami menuju realisasi diri, yang membuat orang merasa tersolir, inferior, dan asing dengan dirinya sendiri. A. Pencarian keagungan neurotik. Pencarian keagungan yang neurotik adalah gambaran orang yang menganggap diri ideal itu nyata. Mereka memasukkannya secara komprehensif ke dalam semua aspek hidupnya, menjadikannya sebagai acuan tujuan, konsep diri, dan hubungannya dengan orang lain. B. Penuntut yang neurotik. Pencarian keagungan dengan cara membangun dunia fantasi, dunia yang tidak selaras dengan dunia nyata, meyakini bahwa ada yang salah dengan dunia luar. Mereka menganggap bahwa diri mereka itu khusus sehingga berhak diperlakukan sesuai dengan gambaran diri ideal mereka sendiri. Tuntutan neurotik ini ada pada orang normal, tetapi kalau keinginan itu tidak terpenuhi, orang normal akan mengalami frustasi dalam batas yang tidak bisa dimengerti. Pada penderita neurotik, kalau tuntutan mereka tidak terpenuhi, mereka menjadi marah, bingung, dan tidak mampu memahami mengapa orang lain tidak memperhatikan tuntutannya. C. Kebanggaan neurotik. Kebanggaan neurotik adalah kebanggaan yang semu, bukan didasarkan pada pandangan diri yang realistik, tetapi didasarkan pada gambaran palsu dari diri ideal.
Orang neurotik memandang dirinya sebagai orang yang mulia, hebat, dan sempurna. Sehingga kalau orang lain tidak memperlakukan mereka dengan pertimbangan khusus, orang itu menjadi sedih. Untuk melindungi dan dari kesedihan itu, mereka menghindari orang yang menolak mengakui tuntutan neurotiknya, dan mereka berusaha meningkatkan diri dengan institusi yang secara sosial memiliki prestis. D. Menghina diri. Orang neurotik yang mencari keagungan tidak pernah puas dengan dirinya sendiri, karena mereka menyadari bahwa diri nyata tidak cocok dengan diri ideal yang mereka dambakan. Mereka kemudian mulai membenci dan memandang rendah dirinya sendiri. Keagungan diri atau yang fantasi bukan hanya menjadi hantu yang terus dikejar. Selanjutnya, materi selanjutnya mengatasi konflik. Mengatasi konflik. Gaya hubungan interpersonal style. Ada 3 macam hubungan interpersonal menurut Horney, yakni yang pertama kecenderungan mendekat, kecenderungan menantang, dan kecenderungan menjauh. Yang pertama itu ada kecenderungan mendekat, yakni bergerak mendekat orang lain. Orang lain mendekati orang lain sebagai usaha untuk melawan perasaan tak berdaya. Yang kedua, kecenderungan menantang, bergerak melawan orang lain. Orang yang agresif memandang orang lain sebagai musuh dan memakai strategi melawan orang lain untuk meredam kecemasannya. Mereka dimotivasi untuk mengeksploitasi orang lain dan memanfaatkan orang lain untuk keuntungan pribadinya. Yang ketiga, kecenderungan menjauh, bergerak menjauh dari orang lain untuk mengatasi konflik dari dasar isolasi. Orang-orang ini justru memisahkan diri, memakai kecenderungan neurotik menjauh dari orang lain. Strategi ini adalah ekspresi kebutuhan keleluasaan pribadi, privasi, kemandirian dan kecukupan diri sendiri, self-sufficiency. Materi selanjutnya, Aplikasi menurut Horney dibagi menjadi psikologi wanita dan juga psikoterapinya. Psikologi wanita sebagai pengikut Freud, Horney berangsur-angsur menyadari bahwa pandangan psikoanalitik tradisional mengenai wanita tidak seimbang. Dia kemudian mengembangkan sendiri teori psikologi wanita yang menolak beberapa konsep dasar Freud. Selanjutnya, psikoterapinya. Menurut Horney, neurosis berkembang dari konflik dasar yang mulai muncul pada masa anak-anak. Ketika orang berusaha mengatasi konflik dasar itu, mereka umumnya memakai salah satu atau semua dari 3 kecenderungan neurotik, yakni bergerak mendekat, melawan, dan juga menjauh. Taktik itu dapat mengatasi konflik, tetapi juga dapat membuat orang terdorong semakin jauh dari aktualisasi diri nyata dan terperangkap semakin dalam di spiral neurotik. Tujuan terapi Horney adalah membantu klien secara bertahap berkembang ke arah realisasi diri, berhenti dari fantasi diri ideal, dan melepaskan pencarian kemasyhuran neurotik, dan mengubah benci diri jadi menerima diri nyata.